Selama gue kuliah waktu itu, gue sering buka LinkedIn karena kondisi satu dan lain hal, jadi rasa perlu dapet side hustle, dapet kerjaan, entah itu freelance, magang, atau kerjaan tetap gitu kan. Apalagi tuntutan seorang laki-laki ya. Dan hasilnya ketika gue buka LinkedIn itu kayak pengen nangis sih. Ada rasa iri dan lain-lain. Bukan karena fitnya penuh sama takdiran orang-orang yang pada sukses, meskipun itu juga jadi salah satu ya. Tapi karena gue sadar di saat itu gue nggak punya satupun hal yang bisa gue tunjukin ke banyak orang, ke audiens, ke user di LinkedIn. Gue nggak ada portofolio, nggak ada project, nggak ada pengalaman kerja yang relevan juga. Yang gue punya cuma ijazah, sertifikat beberapa kegiatan, volunteer, kemudian prestasi, dokumentasi ketika gue berprestasi beberapa kali gitu di lomba. Dan satu lagi yang gue punya adalah rasa panik. Karena teman-teman seumuran gue udah pada kerja, udah pada punya penghasilan. Ya di umur 20-an waktu itu dapat gaji hampir UMR menurut gue sekarang. Itu udah lebih dari cukup gak sih? Dan itu udah safe banget. Di situasi ekonomi yang kayak gini gitu kan. So, jadi di video ini gue nggak akan bahas soal motivasi. Ini tentang apa sih yang gue lakukan berapa bulan dulu untuk bisa keluar dari posisi itu. Step by step akan gue ceritain. Jadi saat itu gue sempet mikir mungkin memang udah terlambat, udah telat. Mungkin orang lain yang lebih siap, yang lebih pantas dapat kesempatan itu, dapat kerjaan duluan. Mungkin gue harus terima apapun yang datang jadi palu gada. I don't know. Tapi ternyata ada satu hal yang gue lakukan yang mungkin kelihatan sepele. Cuman ini bisa dibilang jadi starting point yang bagus dan ngerubah beberapa hal di dalam hidup gue. Dan itu bukan ikut kursus mahal, bukan juga minta koneksi sama orang tua, not my style definitely. Bukan juga ngirim 100 lamaran kerja sehari, which is overwhelmed banget. Lo harus mikirin setiap posisi yang lo apply, lo harus mempersiapkan 100 tipe wawancara gitu kan. Tapi ini nggak salah, like kalau probabilitas lo untuk diterima posisi di kerjaan yang lo apply adalah 1 banding 100, artinya kan lo harus apply 100 lamaran kerja supaya seenggaknya dapat satu yang keterima, ya kan? Tapi balik lagi itu nggak mudah kayak yang tadi gue bilang sebelumnya. So, coba POV-nya lu ganti. POV-nya lu bukan sebagai seorang pelamar kerja, tapi POV-nya lu sebagai seorang HRD. Coba bayangin lu adalah HRD di sebuah perusahaan, agensi, atau instansi lainnya. Dalam satu hari lu harus buka dan melihat 200 CV. Lu punya waktu rata-rata ya 6 detik lah untuk melihat satu CV. Sebelum lu memutuskan yang mana yang lanjut di tahap berikutnya, yang mana yang skip. Nah, dalam 6 detik itu, apa yang lu lihat? Lu nggak sempat baca semua bullet point? Pasti. Lu nggak baca pengalaman organisasinya juga? Pasti. Lu nggak sempat verifikasi IPK ini valid atau fake? Yang lu cari adalah satu hal. Bukti kalau ini orang bisa kerja sama lu. Dan bukti itu adanya di portofolio. Bukan di sertifikat online, karena semua orang punya itu. Bukan juga di deskripsi kegiatan. Karena itu bisa ditulis siapa aja. Apalagi sekarang ada AI. Tapi di hasil kerja nyata yang bisa dilihat, disentuh sama dievaluasi. Oh, dan bisa dijadiin jaminan. Masalahnya, dan ini yang bikin banyak job appliers, fresh graduate, freelancer terjebak. Jadi sistem pendidikan kita itu hampir nggak pernah ngajarin cara bikin portofolio yang bener dapat diterima gitu. Kita diajar bikin makalah, bikin presentasi PowerPoint, bikin laporan PKL, tapi bukan gimana caranya nunjukin kemampuan yang kita punya ke dunia. Jadi main ID-nya adalah portofolio bukan daftar pengalaman. Portofolio adalah bukti kemampuan atau kompetensi lu sebagai seorang pekerja. Ya, pekerja. Dan bukti kemampuan itu bisa dibuat bahkan tanpa pengalaman kerja. Paham nggak? Gue ulangi, lu bisa punya portofolio. Oke, lu bisa punya portofolio yang kuat, yang bagus, tanpa pernah digaji sebelumnya. Jadi nggak ada tuh saya mau apply kerja, tapi kamu belum ada pekerjaan, belum ada pengalaman. Ya justru saya mau apply kerja supaya dapat pengalaman, tapi kamu belum ada pengalaman. Nggak ada habisnya. So, waktu seorang HRD ngelihat portofolio, misalnya dalam konteksnya desainer, mereka nggak peduli apakah project itu dibayar atau enggak. Yang mereka perhatikan adalah apakah desainnya bagus, apakah orang ini bisa memecahkan masalah visual, apakah ini orang bisa ngikutin brief dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau agensi, gitu kan. Waktu mereka ngelihat portofolio content writer juga sama. Mereka nggak nanya, ini tulisan untuk siapa? Yang mereka lihat adalah apakah tulisannya engaging, apakah tulisannya bisa ngejual, apakah punya struktur dan format yang jelas, apakah tulisannya hookable, apakah terjamin bakalan dilihat, dibaca sampai habis, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya lu bisa mulai bikin portofolio sekarang juga tanpa
nunggu dapat kerjaan dulu. Oke, sekarang gue akan kasih lu 4 langkah yang gue lakukan, gue dan tim lakukan waktu itu ya. Karena kalau waktu itu konteksnya kita bikin agensi mini lah, agensi kecil-kecilan loh. Ya ini bisa diaplikasikan juga sebagai seorang personal. Nah, langkah pertama, pilih satu skill, fokus. Kalau di kita, pilih satu service, fokus. Gue akan kasih tau lu soal skillnya. Nah, kesalahan terbesar yang gue lihat dari job appliers, fresh graduate, freelancer adalah mereka mencoba menunjukkan segala hal yang mereka punya gitu. Gue bisa desain, gue bisa nulis, gue bisa coding, gue bisa sosmed, dan seterusnya dan seterusnya. Ya kita tahu lu bisa semua skill, meskipun pada kenyataannya dari beberapa skill yang lu miliki pasti kan ada persentase, ada skala. Misalnya di coding lu 9 dari 10. Di sosmed lu 7 dari 10. Di desain lu 5 dari 10. Dan lainnya dan lainnya. Cuman minusnya ketika lu menunjukkan semuanya, hasilnya nggak ada yang kelihatan spesialis di bidang tertentu. Padahal sekarang eranya kita industri, agensi, perusahaan lagi butuh orang-orang yang memiliki skill spesialis di bidang tertentu untuk kerjaan teknis ya, bukan kerjaan strategis. Jadi tugas lu cuma satu, pilih satu aja. Dan komit untuk 3 bulan pertama. Atau mungkin lu butuh waktu lebih lama, 5 bulan, 6 bulan, atau lebih cepat 1 bulan, 2 bulan, it's okay. 3 bulan itu hal yang cukup ideal dan dalam kurun waktu itu yang pernah gue lalui dulu dan tim. Nah waktu itu kalau secara personal gue waktu itu pilih content creation. Gue ngerti basic videografi, gue ngerti basic editing gitu kan. Temen gue ada yang pede ngomong depan kamera dan di situ kita tahu ada demand-nya dan kita pikir itu yang paling bisa kita develop dengan cepat gitu. Nah langkah kedua buat 3 project fiktif atau bahasa gampangnya itu dummy project. Jadi project bohongan yang kelihatan beneran gitu. Ini yang sering bikin orang ragu, emang bisa kita bikin dummy project? Emang nanti nggak kena ITE? Emang nanti nggak bakalan kena komplain sama orangnya yang punya brand gitu? Bisa banget. Dan ini lebih umum dari yang lo pikir, karena banyak orang yang sudah melakukan itu gitu. Jadi udah jadi hal yang biasa di dunia kreatif. Waktu itu kita bikin konten series project, kita bikin konten untuk UMKM, beberapa UMKM. Salah satunya itu namanya Z Coffee. Z Coffee kalau teman-teman tahu itu punya business ya. Kita ketemu ownernya, kita ngobrol sama dia, sharing-sharing dia butuh apa yang bisa kita kasih gitu kan. Jadi bisa dibilang kita kerja sama dia, tapi kita nggak dibayar. Ya, gua nggak tahu namanya apa. Intinya seolah-olah kita kerja sama dia, tapi sebenarnya kita nggak kerja. Kita cuma pakai nama dia untuk bisa dijadikan portofolio supaya jadi branding kita. Seperti itu cara kerjanya, bro. Nah, saran gua kalau lu pengen ikutan juga hal yang sama, cara yang paling mudah untuk dapat project pertama atau dummy project pertama lu sebagai bahan portofolio. Lu cari UMKM, komunitas di sekitar lu yang butuh bantuan, dan kalau bisa sih yang enak yang lu kenal gitu. Atau misalkan ada cafe, coffee shop, lu sering nongkrong di situ, coba aja iseng-iseng ngobrol sama manajernya, leader atau supervisornya atau office keepernya ya, penjaga tokonya gitu kan. Bisa nggak kita, atau kalau sendiri, bang bisa nggak gue bikinin beberapa konten buat lu, misalkan kalau lu butuh konten desain bla 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 gratis, gua nggak ambil cas sedikit pun gitu kan, karena buat bahan ABC ya pakai alasan lu, pakai bahasa lu. Dan gratis itu artinya bukannya lu murahan ya, bukan jasa lu murah ya, bukan itu, tapi konteksnya karena lu butuh bukti kerja. Tapi it's a good thing kalau misalnya mereka lebih terbuka dan bilang, oh kalau gitu kamu kerja aja sama kita. Wah itu absolut cinema. Wah itu keren banget. Kemudian yang ketiga, dokumentasikan prosesnya, bukan hanya hasilnya. Jadi selama lu melakukan dummy project tadi, lu dokumentasiin, lu ceritain. Misal, apa masalah yang coba lu selesaikan. Terus kedua, misal, proses berpikir lu seperti apa. Yang ketiga, apa yang lu coba pertama dan kenapa lu ubah. Yang keempat, hasilnya seperti apa dan apa yang lu bisa capai dan pelajari gitu. Nah, ini yang disebut case study. Dan ini yang membedakan kandidat biasa dan kandidat yang langsung dipanggil interview. Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue sekarang pastinya ngurusin SDM juga, which is ngurusin HRD juga gitu kan. Jadi saya tidak langsung ngerti kualitas dan standar tertentu yang harus dimiliki seorang recruiters untuk bisa direkrut gitu kan. Nah langkah keempat, publish di suatu tempat, share secara konsisten. Kalau gue waktu itu gue buat satu page di Notion, terus gue publish. Estetik mungkin gue buat tampilannya, interface-nya itu kayak website gitu kan, ada tombol navigasinya, ada beberapa page-nya gitu kan, dan lainnya. Nanti kalian bisa lihat ada semua di situ. Jadi informasi soal gua ngapain aja, gua siapa, skill gua apa, track record gua kayak gimana, ceritanya seperti apa, itu semua ada di situ. Dan enaknya pakai Notion itu gratis, simple, dan lu bisa lihat semuanya. Kemudian gua mulai share itu di LinkedIn, di Instagram, gua taruh di link deskripsi di bio ya. Kemudian beberapa minggu setelah kita mainkan itu UMKM, ternyata banyak yang DM gue, temen gue, dan tim.
agensi kecil-kecilan tadi, ada yang nawarin si materi, ada yang nawarin kerjaan, ada yang kerjaannya biasanya project base ya, jadi freelance kan full time. Which is itu bisa jadi bahan konten, kemudian bisa compounding. Maksud gua, lu bikin dummy project, dapat portofolio, dapat testimoni, kemudian lu publish, itu dummy project ya. Kemudian ada orang datang, bang, ngisi materi dong, atau bang, ada kerjaan ini, lu mau play nggak? Freelance tapi lu ambil gitu kan. Kemudian hal itu lu jadikan bahan portofolio dan testimoni lagi. Gitu terus terulang. Secara tidak langsung efeknya akan compounding gitu. Karena akan ngaruh ke branding lu di sosial media. Baik itu di sosial media maupun di dunia nyata. Jadi orang tahu siapa lu. Oh si Juni orangnya begini. Oh si Juni dan tim seperti ini. Oh si Juni bisa ini. Si Juni bisa itu gitu. Ya kita nggak akan expect orang datang nawarin sesuatu kalau mereka nggak tahu kita bisanya apa kan. Dari mana mereka tahu kita bisanya apa? Ya kita ngomongin baik bahasa sosial media. Tapi satu hal gue nggak bilang ini gampang dan cepat ya. 3 bulan itu menurut gua waktu yang ideal. Kalau lu bisa lebih cepat ya itu lebih bagus, it's good for you gitu. Tapi kalau butuh waktu lebih lambat ya berarti memang kapasitas dan waktu lu gitu kan. Kalau kita bicara soal kapasitas ada waktu, tenaga dan lain-lain gitu. Kita semua punya kesibukan gitu. Maksud gua nggak menyudutkan satu pihak tertentu, tapi kenyataannya kan seperti itu. Kita nggak bisa menafikan hal itu. Cuman yang gua tahu dan yang gua lihat beberapa temen rekan gitu kan, entah itu hal-hal seperti ini atau misalnya bikin konten dan lainnya, mereka kebanyakan berhenti di langkah pertama, di step awal. Karena mereka ngerasa, oh ini kondisinya belum perfect nih, kita tunggu lagi ya, sampai kondisi perfect baru kita mulai gitu. Ada juga yang nungguin dibayar dulu, ada juga yang nungguin pengalaman dulu, dan lain-lain. Ya masalahnya kan kondisi perfect itu nggak pernah datang kalau lu nggak mulai duluan. Ya gue yakin lu juga tahu hal itu gitu. Jadi kalau lu pengen growth gitu kan, satu hal yang gue minta lu lakukan hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, hari ini, ya buka notes di HP lu sekarang, atau kalau lu lagi megang pena dan ada buku atau ada kertas, lu lagi nongkrong di cafe, ada stroke, lu pegang pena, lu coret-coret aja di situ. Lu tulis satu skill yang ingin lu develop, lalu tulis satu klien fiktif, misalnya KFC, ya misalnya McDonald, misalnya apalah gitu, yang menurut lu namanya bisa cukup dijadikan sebagai bahan branding gitu. Jadi ketika orang lihat, oh ini orang pernah kerja sama KFC dan hasilnya bagus, kita bisa kontak dia gitu, dan lainnya gitu. Tapi kalau lu pengen yang kecil-kecilan ya itu juga nggak masalah. Itu pilihan lo. Kemudian lu tanyain pertanyaan ini ke diri lu. Kalau misalnya lu kerja untuk mereka, brand apapun itu, project apa yang akan lu buat dan bagaimana lu akan mengeksekusinya. Nah itu dari project pertama lu. Lu nggak perlu izin dari siapapun untuk memulai. Yang lu perlu lakukan adalah melakukan aja. Just fucking do. So, for the recap, portofolio itu bukan daftar pengalaman, tapi bukti kemampuan atau bukti kompetensi, dan bukti itu yang bisa lu buat mulai dari sekarang, mulai dari nol. Jadi pilih satu skill, buat beberapa dummy project, dokumentasiin prosesnya, ceritain hasilnya, share secara konsisten. Kalau lu mau yang lebih spesifik, termasuk template portofolio yang bisa langsung lu pakai, gua taruh linknya di deskripsi, lu bisa klik dan lu dapetin itu secara gratis ya. Dan kalau video ini membantu, komentar satu kata mulai, karena gue mau tahu siapa di antara kalian yang siap ambil langkah pertama ke depan. Sekian.